Selamat malam, sahabat saya pencinta hukum. Pada malam hari ini, saya hadir untuk membahas tentang bagaimana kalau anak itu melakukan kekerasan atau melakukan penganiayaan secara psikis kepada orang tuanya. Dalam hal ini yang kita lihat itu adalah anak dan orang tua itu tinggal dalam satu rumah atau dalam satu keluarga. Perlu diingat teman-teman, yang dikategorikan anak itu berdasarkan undang-undang nomor undang-undang tentang anak ini ya. Yang dikategorikan anak itu adalah mereka yang belum mencapai usia 18 tahun. Itu kita bisa baca dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Junto pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Yang disebut anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah, termasuk juga anak yang ada dalam kandungan. Sehingga yang kita bahas di sini itu adalah orang atau anak, posisi anak yang sudah dikategorikan dewasa di atas 20 tahun. Seringkali kita bertanya, kekerasan itu ada berbagai bentuk. Salah satunya adalah kekerasan psikis. Mungkin yang sering terjadi selama ini dan seringkali dilaporkan ke pihak berwenang itu ketika orang melakukan kekerasan secara fisik. Tetapi kita mencoba melihat bentuk kekerasan lain, yaitu kekerasan psikis yang dilakukan oleh anak terhadap orang tuanya. Seringkali selama ini teman-teman, orang melihat atau mengacu kepada pasal 351 KUHP terhadap tindakan di mana anak itu menganiaya orang tua. Perlu diingat teman-teman bahwa ada asas dalam hukum itu yang berbunyi lex specialis derogat lex generalis, yang artinya bahwa hukum yang bersifat khusus itu mengesampingkan hukum yang bersifat umum atau lex specialis derogat lex generalis. Nah, kalau kita merujuk pada asas ini, apakah ada aturan hukum yang lain yang bisa menjerat anak yang melakukan tindakan kekerasan psikis kepada orang tuanya? Kita bisa baca dan lihat di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau sering disingkat dengan UU PKDRT. Nah, kalau kita lihat di pasal 2-nya ayat 1 Undang-Undang PKDRT yang termasuk ruang lingkup rumah tangga itu, di sana itu tentu saja ada istri, ada anak, kemudian ada suami. Tetapi ada juga yang lain, misalnya
orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana yang dimaksudkan tadi yang pertama itu tentang suamilah, kemudian anaklah atau istrilah. Nah, ini terjadi karena hubungan perkawinan, perwalian, dan juga menetap di rumah itu. Bisa juga mereka adalah orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dengan catatan dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada di rumah tangga yang bersangkutan. Nah, kekerasan psikis. Nah, kekerasan psikis ini atau yang dikatakan dengan tadi kalau berdasarkan kasus itu penganiayaan psikis atau menganiaya psikis seperti itu. Tentu yang timbul itu adalah misalnya timbulnya rasa sakit seperti itu. Kemudian kalau dalam undang-undang itu mungkin condongnya itu lebih kepada kekerasan fisik ya. Misalnya itu dipukul, ditendang, dijewer dan lain-lain. Kemudian ada juga yang menimbulkan luka pada tubuh. Itu yang mungkin diatur dalam undang-undang. Jarang sekali kita menemukan bagaimana mengenai penganiayaan psikis ini. Nah, kalau kita lihat kasusnya itu, tadi saya sudah katakan kita bisa menggunakan undang-undang, ya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kalau kita menelisik Undang-Undang PKDRT, kekerasan yang diatur itu bukan hanya kekerasan fisik, tetapi juga termasuk kekerasan psikis. Hal ini kita bisa baca teman-teman dalam pasal 7 Undang-Undang PKDRT tadi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 itu. Yang mendefinisikan kekerasan psikis itu sebagaimana diatur atau dimaksudkan dalam pasal 5 huruf B adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Nah, ancaman hukuman tindakan pidana kekerasan psikis itu diatur dalam pasal 45 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang PKDRT yang berbunyi sebagai berikut. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup ruang rumah tangga sebagaimana disebutkan pasal 5 huruf B dipidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak itu sebesar 9 juta rupiah. Jadi jelas di sini ketika ada anak yang melakukan kekerasan psikis kepada orang tuanya, maka dia akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ayat atau dengan pasal 45 ayat 1 dan 2. Kemudian dilakukan oleh suami terhadap istri dan sebaliknya. Karena sifat atau ruang lingkupnya itu adalah rumah tangga antara suami dan istri. Khususnya kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan. Jadi kalau berdasarkan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang PKDRT di atas, orang tua yang menjadi korban dari kekerasan psikis itu dapat melakukan tindakan untuk melapor anaknya kepada pihak yang berwajib. Jadi selain pasal
351 KHP, kita bisa menjerat anak yang melakukan penganiayaan psikis kepada orang tua itu dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Khususnya kita lihat di pasal 45 ayat 1 dan 2. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi orang tua dan juga bagi siapapun ketika Anda melihat kejadian seperti ini dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Selamat malam.